Bab 021, Sial. Kiki tersentak kaget, tidak dia sangka Kira memanggilnya. Namun Kiki hanya diam membisu, dia tidak ingin mencari masalah dengan Kira. "Hei, otak udang kemari," perintahnya dengan kesal. Kiki pura-pura tidak mendengarnya, dia tidak ingin memberikan kepuasan kepada wanita itu untuk menjatuhkan dirinya. Sombong benar wanita itu, aku tidak menyangka dia begitu sombong. Apa dia tidak bisa menghargai orang lain? Pikir Kiki dengan kesal. "Ki, panggil Adam." Kiki segera mendekat ke arah Adam, dia kemudian mendekat dan menatap Adam dengan penuh hormat. "Ada apa, Mas?" tanya Kiki. Kiki menatap mereka dengan tatapan polos dan sama sekali tidak merasa bersalah. "Waktu saya panggil mengapa kamu tidak menanggapinya?" tanya Kira dengan marah. Kiki tidak mempedulikannya, dia menganggap Kira hanya angin lalu. "Ada apa, Mas?" tanya Kiki kembali. Adam mengusap wajahnya dengan kasar karena dia mengetahui tabiat Kira dengan sangat baik. Ketika Kiki mengabaikannya maka dia akan menjadi bulan-bulanan Kira. Kiki hanya bisa menatap Adam dan tidak mempedulikan Kira sama sekali. "Dasar gadis kurang ajar, kamu kira kamu ini siapa? Aku akan memecatmu segera," ancam Kira dengan marah. Kiki menatapnya dengan berani, sementara semua model pengganti yang ada di sana semuanya kaget dengan keberanian Kiki. Bukannya dia tertunduk takut, Kiki malah mengangkat wajahnya menatap Kira dengan tatapan dingin. "Apakah aku harus tahu siapa kamu?" tanya Kiki dengan dingin. Semua orang yang ada di sana menahan napas karena mereka tahu sebentar lagi akan ada kerusuhan yang tidak dapat dielakkan. Kiki kini hanya diam dan menatap wanita itu dengan berani. Tidak berapa lama muncul seorang pemuda, Kiki melihat semua orang mengangguk hormat kepadanya. Kiki penasaran siapa pemuda itu, sementara Kira dengan langkah dibuat semenggoda mungkin mendekati pemuda itu, menatapnya seakan dia ingin menerkam pemuda itu dengan tatapan matanya. Kiki membuang wajahnya menghindari pemandangan yang ada di depannya. Sungguh memuakkan, pikirnya lagi. "Halo, Mas Topan. Aku sangat kesal saat ini," katanya dengan nada merayu. Kiki sampai muak mendengarnya. Ada apa sih sayang? Jangan kesal, kasih tahu aku dong ada apa." Pemuda itu kemudian menjepit hidung Kira dengan mesranya membuat Kira terkikik menggoda. "Ih, dasar wanita aneh," pikir Kiki kembali. Sementara itu Kira memeluk tubuh pemuda itu dan bergelayut manja dengannya. Kiki benar-benar muak melihat mereka berdua. Astaga, untuk apa pamer kemesraan di tempat umum? Memangnya mereka tidak mempunyai tempat lagi? Pikir Kiki dengan sewot. Kiki kemudian melihat pria itu. Ada rasa penasaran di hatinya. Dasar pria bodoh, seharusnya dia jangan terpengaruh dengan gadis yang membawa pengaruh buruk kepadanya. "Sekarang apa kamu yakin berani melawanku?" tanya Kira kepada Kiki. Kiki semakin bingung menghadapi mereka karena dia memang tidak paham apa yang sebenarnya terjadi, karena dia hanya tahu Kira dekat dengan seorang pemuda. "Apa hubungannya denganku? Toh aku tidak membuat kesalahan apapun," pikirnya lagi. "Siapa yang kamu maksudkan sayang?" Dia yang membuat kamu kesal seharian ini," tanya pemuda itu. "Iya benar, Mas Topan. Dia wanita sombong, aku manggil saja dia tidak mau, apalagi kalau dia kusuruh-suruh pasti tidak mau," katanya dengan manja. Kiki semakin kikuk mendengar perkataan mereka. "Wah, benar-benar edan," pikirnya kembali. Kiki kemudian menatap ke arah mereka dengan bingung. "Apa maksud kamu sebenarnya?" tanya Topan kepada Kiki. Semakin bingunglah Kiki untuk menjawabnya. "Apa maksudnya? Tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba nanya seperti itu kepadaku. Apa dia masih waras?" pikir Kiki bingung. Kiki hanya bisa diam, karena sedari kecil ketika ibunya memarahi dia, Kiki hanya bisa diam dan tidak bersuara sama sekali. Biarin saja dia marah seperti orang gila, yang penting aku tidak ikut marah seperti dia. Dasar manusia aneh, pikir Kiki lagi. "Hei anak baru kemari," panggil Topan dengan mesumnya. Dia tersenyum menatap Kiki, karena dia baru sadar ternyata Kiki wanita yang sangat cantik sekali. "Wah, dia malah lebih cantik dari Kira," pikir Topan kembali. "Kamu harus mau disuruh-suruh Kira seperti asistennya gitu, karena studio ini milikku maka aku bisa memutuskan kontrakmu begitu saja kalau aku tidak mau mempekerjakan kamu lagi. Tapi kalau kamu bersedia maka aku akan mencoba mengenalkan kamu ke agensi yang lebih besar lagi," katanya kemudian. Kiki terpana mendengarnya, baru kali ini dia mendengar ada hal seperti ini. Kiki kemudian menatap Kira dan Topan secara bergantian. "Apakah maksud Tuan?" tanya Kiki dengan berani.
Intinya kalau mau menjadi model dan kamu mau mengikuti perintahku maka Mas Topan akan mengenalkanmu kepada agensi yang lebih besar. Kamu harus jadi babuku, kata Kira dengan wajah kemenangan. Dia pikir sudah bisa menaklukkan Kiki. Apa benar perkataan Nona ini Tuan? Tanya Kiki kepada Topan. Topan menggoda Kiki dan mengedipkan matanya dengan genit. Iya benar sekali. Bahkan sebagai bonus, kalau kamu juga mau melayaniku maka kamu akan menjadi model terkenal seperti Sonia. Aku bisa menjadikanmu seperti Sonia, hahaha, katanya dengan tertawa pongah. Sementara Kira yang mendengarkan perkataan Topan tentu saja cemberut, karena dia tahu Topan bahkan tidak pernah menawarinya posisi apapun. Kamu kok jahat banget sih Mas, aku saja yang sudah lama melayanimu kamu tidak pernah menawari aku apa-apa. Bahkan wanita yang baru saja Mas kenal saja, Mas sudah menawari posisi seperti itu. Enak banget dia, kata Kira merajuk. Kira memperhatikan tubuh Kiki. Memang anak baru ini jauh lebih cantik daripada aku, bahkan tubuhnya yang semampai saja telah menjadi nilai lebih. Dia jauh lebih tinggi daripada aku. Selain itu kulitnya juga putih mulus, pikir Kira dengan kesal. Sementara itu Topan terus saja memperhatikan wajah Kiki dengan rakusnya, hasrat liarnya berkembang tidak tentu arah. Kiki sampai kesal memandangnya karena jijik melihat tatapan Topan kepadanya. Aku tidak akan tinggal diam kalau dia berani melecehkan aku, awas aku akan membalaskan penghinaan yang dia lakukan kepadaku. Cukup hanya mama saja yang menghina dan menolak kehadiranku selama hidupku. Ibu Rika telah mengajarkan aku untuk menghargai diriku sendiri dan mempertahankannya, tekad Kiki. Bagaimana apa kamu mau? Kalau mau maka aku akan memperkenalkan salah satu agensi papan atas yang akan membantu kamu untuk mendapatkan job besar. Jadi sebaiknya kamu harus mau mengikuti aku, katanya dengan sombong. Kamu ini jangan asyik mikirin anak baru ini saja Mas, aku juga mau diperhatikan, bisik wanita yang bernama Kira. Kiki hanya menggelengkan kepalanya dengan kesal karena dia tidak mau terjebak dengan situasi seperti ini. Bagaimana, apakah kamu bersedia? Tanya Topan kembali. Maaf Tuan, aku mendaftar kemari hanya untuk mengisi tawaran iklan yang Anda pasang di medsos. Bukan ingin menjadi asisten atau babu kalian. Sekali lagi maaf, tolak Kiki dengan tenang. Kalau begitu maka kamu tidak akan bisa memasuki dunia modeling, kamu akan disisihkan dan menghilang dari sini selamanya sebelum memulainya sama sekali. Aku akan pastikan kamu akan ditolak. Bentak Topan dengan marah. Tiba-tiba dari arah belakangnya berdiri seorang pemuda tampan, yang telah mendengar percakapan mereka dari tadi. Kamu tidak akan berani melakukannya. Bentaknya dengan marah. Bab 022, mati aku. Pemuda yang berdiri di belakang Topan segera menatap Topan dengan sangat gusar. Dia menatap Topan dan hampir saja mencekiknya. Topan segera mengkerut melihat siapa yang datang. Tuan Justin, tanyanya dengan gugup. Semua orang menunduk melihat siapa yang datang ternyata Justin Starr, salah satu pemilik perusahaan Starr. Berani kamu menyentuh gadis ini maka semua job yang kuberikan kepadamu akan kuambil kembali. Kalau tidak rasa kasihanku kepadamu maka aku tidak akan pernah mau memberikannya. Jangan kamu pikir kamu itu sudah hebat. Tanyanya dengan marah. Maaf Tuan tetapi gadis ini telah membuat aku sangat marah. Kata Topan mencoba mengelak tudingan Justin Starr. Kiki menatap Justin Starr yang berdiri menatapnya, kemudian dia tersenyum hangat kepada Kiki. Halo Ki, bagaimana kabarmu? Tanya Justin kepadanya. Semua orang yang menonton keributan itu tentu saja bingung ternyata Justin dan Kiki saling mengenal. Wajah Topan dan Kira langsung pucat pasi. Dia tidak menyangka Kiki akan mengenal Justin. Halo Tuan Justin, sapa Kiki dengan ramah. Justin Ki, Justin. Sudah berapa kali aku mengatakan kamu harus memanggil aku Justin? Jangan Tuan, kata Justin dengan wajah kesal. Maaf Justin, kata Kiki kembali. Semakin pucatlah wajah Topan dan Kira mendengar betapa dekatnya hubungan Justin dan Kiki. Aduh, Ki, sudah berapa kali aku menawarimu pekerjaan bersama Sonia. Tapi kamu malah pergi ke studio kecil ini, padahal tawaranku masih terbuka Ki. Bagaimana kontrakku apa Sonia mau menerimanya Ki? Tanyanya lagi. Semua orang semakin terperangah mendengar perkataan Justin. Apa Sonia? Kiki mengenal Sonia, pikir Topan lagi. Mati aku, katanya dengan galau. Kiki menatap Topan dengan tatapan dingin. Sonia masih mempertimbangkannya Justin, jadi aku masih belum tahu keputusannya, kata Kiki kembali. Kalau begitu, aku mendapatkan kamu saja aku sudah mau Ki, karena aku tahu begitu melihat kamu. Kamu itu sebenarnya sangat berbakat, jadi kamu pasti tidak kalah dari Sonia, kata Justin kembali.
Tiba-tiba dari arah saku celana Justin terdengar lagu soundtrack salah satu kartun yang terkenal di era 2000. Tagar aku ingin begini aku ingin begitu tanda pagar. Ingin ini ingin itu banyak sekali. Semua dapat dikabulkan. Dengan kantong ajaib. Lalala aku sayang sekali Doraemon. Terdengar dering ringtone ponsel Justin, ketegangan suasana pada saat itu langsung saja mencair kecuali Topan dan Kira mereka masih saja tegang menunggu kemarahan Justin. Sebentar ya, Ki. Aku menerima telepon ini dulu, kata Justin. Loh Ki, ini yang menelepon Sonia, kata Justin sambil tersenyum. Justin melihat siapa yang meneleponnya dari layar ponselnya. Halo Sonia, iya, oh begitu ya, baik aku setuju sekali. Baiklah terima kasih. Oh aku lagi di salah satu studio untuk memeriksa pekerjaan mereka, kata Justin. Dia menyebut alamat studio itu. Wah iya benar, Kiki ada di sini, aku baru saja berjumpa dengannya. Oke, bye Sonia, kata Justin kembali. Akhirnya Justin menutup ponselnya dan tersenyum ke arah Kiki. Ki, Sonia baru saja mencemaskanmu. Dia memintaku untuk membujukmu menerima iklan yang seharusnya diperuntukkan untuk dia, agar kuserahkan kepadamu, bagaimana Ki? Apakah kamu mau menerimanya? Tanya Justin kembali. Justin kemudian menatap Kiki dan berharap Kiki mau menerimanya, sementara Kiki terlihat ragu. Apa aku langsung bisa Justin? Tanyanya lagi. Itu aku sangat yakin, bagaimana kamu bersedia? Tanya Justin kembali. Oh ya, batalkan saja kontrakmu di sini. Seharusnya kamu memilih tempat yang elegan jangan seperti ini dan yang paling penting jujur dan tidak ada udang di balik bakwan seperti ini, kata Justin sambil melucu. Kiki segera tertawa mendengar perkataan Justin. Bagaimana Ki? Sonia saja setuju. Apa kamu mau membuang semua kesempatan ini? Tanya Justin kembali. Kiki kemudian terlihat ragu karena dia tahu kalau dia menerima tawaran Justin berarti dia harus memberikan yang terbaik. Tidak ada salahnya mencoba bukan? Justin sudah memberikan kesempatan, mengapa tidak kupakai kesempatan ini sebaik mungkin jadi aku tidak akan bergantung kepada Sonia terus-menerus. Karena Sonia juga orang yang sangat baik dan bahkan terlalu baik, aku akan selalu menyayanginya, pikir Kiki lagi. Ki jangan kelamaan Ki, ayo dong Ki. Jawab pertanyaanku, jangan bengong saja, kata Justin lagi. Ayo dong Ki, jangan kamu melepaskan kesempatan emas ini. Kamu harus mencobanya, kalau kamu tidak mencobanya bagaimana kamu mengetahuinya? Sudah pasti kamu tidak akan mengetahuinya bukan? Aku bahkan yakin kamu memiliki bakat yang besar Ki, pikir Kiki kembali. Baiklah aku akan ikut, kata Kiki kembali. Kalau begitu aku akan membatalkan kontrakku, kata Kiki. Kiki kemudian menatap Topan. Mulai sekarang aku membatalkan kontrakku Tuan, Anda tidak perlu capek-capek lagi memecatku, katanya lagi. Kiki mengambil perjanjian kontrak yang sudah ditandatanganinya tetapi belum dia serahkan kepada Topan, karena menurut Adam, kontrak itu akan diserahkan kepada Topan setelah Topan datang ke lokasi pemotretan. Kiki kemudian merobek kontrak itu menjadi serpihan kertas kecil, dan membuangnya ke keranjang sampah. Maaf Mas Adam, aku permisi dulu. Bye Lisa, kata Kiki kembali. Tapi tunggu dulu Justin, kalau boleh aku meminta sedikit permintaan kepadamu, kata Kiki kemudian. Sudah pasti boleh, banyak juga pasti aku akan berikan kepadamu, katanya lagi. Apa yang ingin kamu minta? Tanya Justin sambil tersenyum ke arah Kiki. Justin bahkan tersenyum hangat kepada Kiki. Kalau boleh, adakah lowongan di tempatmu Justin? Tanya Kiki dengan ragu. Lowongan apa? Menjadi istriku, tanya Justin menggoda Kiki. Wajah Kiki memerah mendengar gurauan Justin. Bukan, jangan aneh-aneh ah. Maksudku seorang fotografer dan seorang model lagi. Tanya Kiki kembali. Aduh Ki, apa kamu mau pindahan? Kok banyak amat? Kata Justin dengan tertawa. Justin, kamu jangan bercanda dong, kata Kiki. Kiki kemudian menatap Justin dengan tersenyum, Justin membalasnya. Kalau kamu yang menanyakannya maka aku akan katakan iya, jadi siapa yang kamu mau ajak sekarang? Tanya Justin kembali. Aku akan mengajak Lisa dan Mas Adam untuk pindah ke perusahaanmu apakah boleh? Tanya Kiki kembali. Justin pun tertawa dia sudah dapat menebak arah permintaan Kiki karena dia tahu Kiki pasti akan meminta untuk orang lain. Kalaupun tidak ada di tempatku, aku akan memberikannya kepada agensi besar dan berkembang. Jangan takut Ki, kata Justin lagi. Kiki tersenyum melihat ke arah Adam dan Lisa, karena dia tahu pasti Topan akan melampiaskan kemarahannya kepada mereka berdua.
Ayo, siapa di antara kalian yang bernama Adam dan Lisa? Tanya Justin. Sekarang juga kalian ikut denganku, kita akan membuatkan kontrak untuk kalian, kata Justin. Tuan, jadi bagaimana dengan kerjasama kita? Tanya Topan kembali. Topan berharap agar kerjasama di antara mereka berdua dapat terlaksana. Tidak, aku membatalkannya. Aku tidak akan pernah mau bekerja sama dengan pria mesum seperti dirimu. Ayo guys, kita berangkat sekarang juga. Biar orang ini merasakan sakitnya direndahkan, kata Justin kembali. The next day. Bab 023, Sesal. Sesosok wanita modern dengan penampilan kelas atas sedang memasuki sebuah hotel mewah. Dari bawaannya dan tampilannya dia berasal dari kalangan atas. Semua yang melekat dari tubuhnya adalah barang-barang branded. Pesawatnya baru saja mendarat dari luar negeri. Maaf Nona, kami sudah menyediakan kamar seperti biasanya. Presidential Suite, kata resepsionis. Wanita itu hanya menganggukkan kepalanya, dengan menenteng tas tangan seharga miliaran rupiah dia berjalan meninggalkan meja resepsionis. Sementara bellboy telah membawa seluruh bagasinya masuk ke dalam kamarnya. Wanita itu berjalan dengan sangat anggun dan berkelas, lenggak-lenggok jalannya menunjukkan dia memang wanita elegan. Wanita itu sangat cantik, sehingga ketika dia melewati sekumpulan orang mereka langsung meliriknya. Kalau pria meliriknya dengan penuh minat sementara yang wanita dengan perasaan iri. Wanita itu sama sekali tidak mempedulikannya karena dia sendiri pun sedang melamun memikirkan urusannya sendiri. Setiap kali dia pulang ke Indonesia dia selalu saja memiliki perasaan yang sama, penyesalan. Wanita itu kemudian menarik napasnya dengan berat, tidak dia sangka dia telah sampai di depan kamar presidential suite-nya. Dia kemudian meletakkan tas tangannya, sementara bellboy telah meletakkan barang bawaannya dengan rapi di kamar tersebut. Wanita itu mengeluarkan selembar uang pecahan 100 ribuan dan menyerahkannya kepada bellboy yang masih berdiri di sana. Terima kasih ya, Mas, katanya kembali. Wanita itu kemudian menghempaskan tubuhnya di atas pembaringan dengan kesal. Sudah berapa kali Mama mencarimu, Nak? Jangan hukum Mama seperti ini, maafkan Mama karena Mama tidak mempedulikanmu bahkan membuangmu. Mama tahu mencarimu sekarang sangatlah sulit menemukanmu karena Mama tidak tahu kamu dibuang di mana, pikirnya lagi. Di setiap bulan Oktober seperti ini, aku akan selalu mencarimu karena di bulan ini jugalah belasan tahun yang lalu aku membuangmu. Aku sangat kejam bukan sayang. Aku berharap di bulan Oktober juga aku dapat menemukanmu sama seperti aku membuangmu. Kalau orang merayakan hari jadi anaknya di bulan kelahiran anaknya tetapi aku malah merayakan hari jadimu di bulan aku membuangmu. Aku memang ibu paling mengerikan di dunia ini. Bahkan aku sendiri tidak tahu kapan kamu lahir dan bagaimana prosesnya kelahiranmu, karena aku ingin melupakan kehadiranmu. Aku tidak sanggup melihatmu dan menyentuhmu karena aku tahu aku bukanlah wanita yang tegar tetapi wanita rapuh yang menolak anaknya sendiri, pikirnya dengan sedih. Tidak terasa di pipinya kini mengalir buliran bening yang terus saja mengalir hingga menganak sungai. Kemudian dia melampiaskan rasa sedihnya dengan memikirkan wajah anak kecil yang telah mengisi hidupnya selama 3 tahun. Hatinya sangat pedih, entah berapa juta kali dia menyesal tetapi semuanya tidak berubah malah meninggalkan beban berat yang semakin lama semakin tidak dapat dia pikul. Dulu Mama sangat terpuruk Nak, Mama tidak menyadari diri Mama sendiri, bahkan biaya Mama pun akhirnya ditanggung oleh orang tua Mama. Padahal selama ini Mama sangat mandiri dan Mama bahkan ingin sekali menunjukkan kepada orang tua Mama bahwa bidang yang Mama tekuni pada saat itu akan mampu membiayai kehidupan Mama sendiri. Mama menolak keinginan orang tua Mama untuk belajar bisnis agar dapat mengambil alih kerajaan bisnisnya tetapi kejadian yang telah menghilangkan akal sehat Mama membuat Mama sampai melupakan kamu dan diri Mama sendiri, pikirnya dengan sedih. Ponsel yang ada di sampingnya bergetar, karena ada panggilan masuk. Halo, Nyonya Audi, kami mendapatkan informasi tentang wanita tua yang ibu cari, kata suara di seberang. Baik, kita sekarang bertemu. Kamu bisa datang ke hotel biasa ya? Aku tunggu di gerai kopi yang ada di lantai dasar hotel, dekat lobi, katanya kembali. Audi memberitahukan dia menunggunya di salah satu gerai kopi yang terkenal. Baik Nyonya, saya akan ke sana 15 menit lagi saya akan sampai, katanya lagi. Audi memandang jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya, dia masih mempunyai waktu untuk membersihkan dirinya. Sangat gerah, sebaiknya aku membersihkan diriku dulu, pikirnya kemudian. Dia membuka koper elfnya dan mengambil pakaian kasualnya, kemudian dia membersihkan tubuhnya dengan segera. Dia menyapukan riasan tipis di wajahnya dan mengambil tasnya kembali. Setidaknya aku masih memiliki waktu 5 menit untuk turun ke kedai kopi tersebut, pikirnya kembali.
Audi kemudian menekan bel lift dan masuk ke dalamnya ketika pintu lift telah terbuka. Kemudian dengan menggunakan kacamata hitamnya dia melihat lift itu sepi sampai akhirnya ketika dia turun dia melihat seorang pemuda tampan memasuki lift tersebut. Dia memperhatikan pemuda itu tampil dengan penampilan acak-acakan dan rambutnya berantakan sekali. Dari mulutnya keluar sumpah serapah yang membuat Audi memperhatikannya dengan kening berkerut. Memang zaman telah berubah, anak muda sekarang benar-benar tidak dapat diandalkan, pikir Audi dengan kesal. Pemuda tampan itu masih saja berbicara seolah-olah hanya dia saja di dalam lift itu. Dasar wanita kurang ajar, aku akan membuat perhitungan denganmu Sonia, kamu tidak akan aku lepaskan begitu saja. Dasar wanita malam sombong, kalau saja aku bertemu denganmu lagi maka aku tidak akan memaafkan dirimu, tunggu saja pembalasanku. Desisnya marah. Audi masih saja menatap heran. Sepertinya dia tidak mabuk, tetapi dia sangat kasar sekali. Aku tidak pernah melihat orang sekasar ini, pikir Audi kembali. Tiba-tiba pintu lift terbuka, dan masuk beberapa orang dengan memakai jas hitam dan memakai kacamata hitam. Mereka mengangguk hormat kepada Audi dan segera mendekati pemuda aneh tersebut. Tuan Lukas, aku telah menemukan putra Anda. Dia sedang ada di dalam lift, baik Tuan kami akan segera membawanya kembali kepada Anda, kata pengawal tersebut. Lukas, pikirnya heran. Mungkin Lukas yang berbeda, banyak nama orang yang sama, pikir Audi kembali. Audi memandang mereka dengan tidak acuh, salah satu pengawal yang memakai jas hitam tersebut menganggukkan kepalanya kepada Audi kemudian menganggukkan kepalanya dengan hormat karena dia tahu dari penampilannya Audi adalah tamu VIP, apalagi dia tahu Audi dari lantai teratas. Semua ruangan VIP hotel ada di lantai teratas dan semua orang yang naik lift menuju ke lantai teratas gedung hotel harus mempunyai kunci magnetik yang dapat digunakan untuk menjalankan lift, kalau tidak maka tidak akan ada yang bisa lalu lalang seenaknya. Pengawal itu tahu karena satu lantai di bawah lantai teratas adalah tempat khusus hanya untuk Lukas dan keluarganya, jadi tempat itu sangat privasi. Pemuda itu baru saja berdebat dengan ayahnya dan meninggalkan lantai privasi tersebut dan melarikan diri, tetapi dapat dicegah oleh pengawal Lukas, posisi mereka beberapa lantai di bawah lantai privasi Lukas. Setelah sampai di lantai bawah tepat di depan lobi, mereka kemudian semuanya keluar dari lift dan pengawal itu meminta maaf kepadanya sambil membungkukkan kepalanya. Maafkan atas ketidaknyamanan Anda, Nyonya, katanya lagi. Mereka kemudian berlalu dari sana, sementara Audi berjalan menuju kedai kopi melewati lobi hotel. Seseorang menatap Audi dengan mata yang tidak percaya. Audi, bisiknya heran. Apakah benar itu Audi? Tanyanya lagi dengan heran. Bab 024, saut si Litonga. Sepasang mata itu menatap Audi dengan pandangan tidak percaya, dia terus saja menatap Audi hingga tubuh Audi menghilang masuk ke dalam gerai kedai kopi tersebut. Gerai kopi yang terkenal dari Amerika ini ramai dikunjungi pengunjungnya. Dia melihat di pojok ruangan ada meja yang kosong. Kemudian dengan lenggok anggunnya dia menduduki kursi itu. Audi melihat ada seorang pria yang terlihat gagah dan tampan, memasuki gerai tersebut sepertinya dia mencari kursi kosong, namun dia tidak menemukannya sama sekali. Dia berjalan ke arah Audi dan menatapnya dengan tatapan yang berbeda, antara tidak percaya dan rindu yang mendalam. Maaf, apakah Anda sendirian? Tanyanya. Di balik kaca matanya Audi melihatnya dengan heran. Maaf, tanyanya dengan heran. Saya ingin bertanya kepada Anda Nyonya, apakah Anda sendirian? Tanya pria itu lagi. Sepertinya dia di atas usiaku. Untuk apa dia bertanya? Apa maksudnya? Pikir Audi kembali. Maaf, saya sendirian atau tidak, apa urusannya denganmu? Tanya Audi dengan dingin. Oh, maafkan saya Nyonya bukan maksud saya berbicara kasar kepada Anda Nyonya. Aku bermaksud duduk di kursi ini di sebelah Anda Nyonya, karena aku melihat semua kursinya sudah terisi penuh hanya di meja ini saja yang kosong, katanya lagi. Oh, maafkan saya tidak tahu Anda ternyata bertanya tentang kursi yang kosong. Sekali lagi maafkan saya, kursi ini sudah terisi aku sekarang sedang menunggu seseorang, katanya dingin. Audi memang sengaja berbicara secara dingin karena dia tidak ingin menanggapi pria ini terlalu lama. Secara tidak langsung Audi mengusirnya secara halus, karena dia tidak ingin bersikap kasar. Pria itu melihat gelas kopi Audi dan akhirnya pamit. Dia berbalik dan berjalan menjauhi Audi. Dia tersenyum puas. Ternyata, dia memang Audi, katanya dengan senyum lebar. Pria itu melihat gelas kopi Audi, di sana tertulis nama Audi dengan spidol hitam karena biasanya ketika kita akan memesan kopi di gerai ini maka mereka akan menulis di gelas kopi dengan nama kita, begitu pesanan kita selesai maka mereka akan memanggil kita untuk mengambil pesanan kita. Audi kemudian melihat pria itu berbalik dan meninggalkannya.
Ternyata pria itu meninggalkan gerai itu karena dia tidak menemukan kursi kosong. Audi kemudian menelepon kembali pria yang sudah berjanji bertemu dengannya, karena sepertinya dia terlambat memenuhi janjinya. "Halo, Anda di mana sekarang?" tanyanya lagi. "Maaf Nyonya, saya sudah sampai, saya memakai kaos warna biru." "Anda berpakaian warna apa Nyonya?" tanyanya lagi. Audi melihat seorang pria berumur sekitar 30-an memakai kaos biru dan sedang menerima teleponnya. Audi melambaikan tangannya. "Kamu sudah melihat saya?" tanya Audi lagi. Pria itu kemudian melambaikan tangannya karena dia sudah melihat Audi. Pria itu akhirnya berjalan mendekati Audi. Sebelum duduk di kursi yang disediakan oleh Audi, pria itu mengulurkan tangannya untuk bersalaman dengan Audi dengan hormat. "Nyonya Audi?" tanyanya dengan sopan. "Iya, Anda Bang Saud Silitonga?" tanya Audi lagi. Audi memperhatikan perawakan Saud. Pria yang berasal dari Sumatera Utara itu memiliki tubuh tegap. Walaupun kulitnya hitam legam, dia memiliki sederet gigi putih yang rapi. "Silahkan duduk, Bang Saud," kata Audi kemudian. Saud Silitonga adalah salah seorang detektif yang direkomendasikan teman Audi, karena sudah terbukti banyak menolong menemukan orang hilang walaupun sudah menghilang puluhan tahun lamanya. "Anda sudah tahu bukan, untuk apa saya membayar Anda dan menyewa jasa Anda bahkan ketika saya berada di Amerika?" tanya Audi kembali. "Iya Nyonya, saya sudah tahu itu, untuk itulah saya menghubungi Anda," katanya lagi. "Saya sudah tahu alamat wanita tua yang bekerja di rumah Anda pada masa itu, jadi langkah selanjutnya Anda ingin saya berbuat apa lagi?" tanyanya kembali. Audi menarik napasnya dengan galau, setidaknya dia sadar untuk memberitahukan kepada Saud, bahwa yang ingin dia cari sebenarnya adalah putrinya yang telah dia buang ketika dia masih sangat kecil. "Saya memang belum menceritakan maksud saya menemukan Bisumi, sekarang saya akan menjelaskannya. Kalau di telepon kurang leluasa dan tidak nyaman, saya akan menceritakan semuanya kepada Anda," kata Audi kembali. Hatinya sangat sedih karena dia harus menceritakan luka batinnya kembali kepada orang lain. Audi merasa dia akan membuka aibnya sendiri. "Biarlah rasa malu ini aku tanggung sendiri demi mencari putri yang telah kucampakkan," katanya kembali. Audi sangat gelisah karena dia harus mengungkit kembali masa lalunya. Dia kemudian gelisah, tanpa dia sadari dia terus saja menjilati bibirnya dengan rasa gugup. Saud yang memperhatikannya sadar Audi kini sedang berjuang menekan rasa malu dan rasa gelisah yang menyerangnya. Audi merasa mulutnya terasa keluh, sementara telapak kaki dan tangannya terasa sangat dingin. "Nyonya, kalau Anda tidak sanggup menceritakannya tidak apa-apa, Anda boleh menuliskannya kepadaku," kata Saud kembali. "Tidak. Tunggu, beri saya waktu dan biarkan saya menenangkan diri saya dulu, karena hal ini adalah beban dalam hidup saya yang harus saya angkat dan buang," kata Audi kembali. Dia menyeruput kopi yang mulai dingin, kemudian mengusap mulutnya karena dia takut sisa kopi ada di ujung bibirnya. Audi kemudian menatap Saud kembali dan mengumpulkan keberaniannya agar dia mampu menceritakan masa lalunya yang penuh duka dan derita. Audi bahkan harus membiarkan Saud menunggu. Audi kemudian memejamkan matanya sesaat, bahkan Audi sendiri harus menahan gelora perasaannya yang kian bergemuruh menahan sakit yang dia derita. "Anda sudah baik kan Nyonya? Karena wajah Anda sangat pucat," kata Saud kembali. Tidak beberapa kemudian Audi membuka matanya dan menatap Saud kembali. Secepatnya dia membuka matanya dan terlihat air wajahnya sudah lebih tenang daripada tadi. Kini Audi menatapnya dan kemudian berbicara kepadanya dengan tenang. "Selain wanita tua itu aku ingin Abang menemukan 3 orang lagi, mereka menghilang di dalam hidupku. Mereka harus Anda temukan dan laporkan kepada saya secepatnya," kata Audi lagi. "Tenang saja Nyonya, aku akan mencari mereka. Sudah keahlianku menemukan orang hilang asalkan saja mereka masih bernapas maka aku akan bisa menemukan mereka," katanya sambil menepuk dadanya dengan bangga. "Tidak ada satu orang pun yang luput dari saya karena saya pasti bisa menemukannya. Mereka tidak bisa lepas dari pengamatan Saud. Anda tenang saja ya, Nyonya," katanya kembali. Saud kemudian menatapnya kembali dan menatap Audi. "Sepertinya wajah Nyonya ini pernah kulihat di suatu tempat, tetapi bisa saja ini hanyalah khayalanku saja," pikir Saud kembali. Audi kemudian menatap wajah Saud dari balik kacamata hitamnya. Dia melihat kesungguhan bicara Saud dan dia yakin itu bukan karena dia menyombongkan dirinya. Audi tahu Saud adalah detektif hebat. "Baiklah, aku akan menceritakannya. Anda pernah mendengar penyanyi muda dari masa lalu sekitar 20 tahun silam. Penyanyi muda yang sedang terkenal dan naik daun, di mana-mana lagunya merajai musik Indonesia pada era itu." "Audi?" tanya Audi kembali. Saud sekarang sadar, Audi yang dihadapannya adalah Audi penyanyi terkenal itu. "Mengapa Anda menghilang?"
Tanya Sao tiba-tiba. Padahal Audi belum menceritakannya dia menghilang pada saat itu.